Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Nurul Makfiroh, absen 03 dari kelas 10 MIPA 6. Saya akan mempresentasikan tentang bahaya, dampak, dan perundang-undangan serta konsekuensi hukum bagi para pengguna dan pengedar nafsa. Narkoba, narkotika, dan obat-obatan terlarang adalah zat atau obat terbuat dari bahan alami sintetis maupun semi-sintetis yang dapat menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi, serta daya rangsang. Sementara itu, menurut Undang-Undang Narkotika Pasal 1 Ayat 1 menyatakan, narkoba merupakan zat buatan yang berasal dari tanaman dan memberikan efek halusinasi hingga menyebabkan kecanduan dan menimbulkan akibat buruk bagi kesehatan. Mengenal berbagai bahaya penyalahgunaan narkoba. Yang pertama, ketergantungan. Narkoba bisa membuat seseorang menjadi ketergantungan. Hal ini terjadi setelah zat adiktif berbahaya dalam narkoba merusak sel-sel otak. Yang kedua, perubahan sel saraf otak. Seseorang yang mengkonsumsi narkoba secara berulang dan dalam jangka waktu yang panjang akan memicu perubahan sel saraf dalam otak yang kemudian akan mengganggu komunikasi antar sel saraf. Yang ketiga, daya ingatan menurun. Dampak perubahan sel saraf otak dapat menyebabkan daya ingat menjadi menurun atau bahkan kehilangan ingatan. Yang keempat, kehilangan keseimbangan tubuh. Beberapa jenis narkoba dapat mempengaruhi saraf otak dan organ keseimbangan di telinga, sehingga tubuh dapat mengalami gangguan keseimbangan. Yang kelima, halusinasi. Akibat penyalahgunaan narkoba juga bisa membuat orang mengalami perubahan kesadaran atau halusinasi. Yang keenam, penyakit jantung. Narkoba terdapat beberapa jenis, sehingga efek yang ditimbulkan pada jantung pun berbeda-beda. Yang ketujuh, sulit tidur. Konsentrasi ganja yang tinggi pada narkoba dapat membuat orang menjadi sulit tidur dan sering merasa gelisah. Yang kedelapan, dehidrasi. Dehidrasi ternyata juga merupakan salah satu efek dari penyalahgunaan narkoba. Kondisi ini disebabkan oleh kurangnya cairan dalam tubuh dan biasanya diikuti dengan ketidakseimbangan elektrolit dalam darah. Dan yang terakhir, kematian. Selain dapat memicu berbagai penyakit di atas, akibat narkoba yang paling fatal adalah dapat menyebabkan kematian. Konsekuensi hukum pengedar dan pengguna narkoba. Undang-Undang Narkotika membagi golongan narkoba menjadi 3 jenis, meliputi golongan 1, jenis narkotika yang secara umum dikenal masyarakat antara lain ganja, sabu-sabu, kokain, opium, heroin, dan lain-lain. Golongan 2, jenis narkotika yang secara umum dikenal masyarakat antara lain morfin, pertidin, dan lain-lain. Golongan 3, jenis narkotika yang secara umum dikenal masyarakat antara lain kodein dan lain-lain. Apakah perbedaan pengedar dan pengguna narkoba? Pengedar berdasar simpulan pasal 35 Undang-Undang Narkotika adalah orang yang melakukan kegiatan menyalurkan atau menyerahkan narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, maupun pemindah tanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pengguna narkoba dalam Undang-Undang Narkotika terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama, pecandu narkotika, yaitu orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis. Yang kedua, penyalahguna, yaitu orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Samakah sanksi yang didapatkan antara pengedar dan pengguna narkoba? Pengedar berdasarkan Undang-Undang Narkotika dikenakan sanksi pidana penjara antara 2-20 tahun, bahkan sampai pidana mati, atau pidana penjara seumur hidup, tergantung dari jenis dan banyaknya narkotika yang diedarkan, disalurkan, atau diperjualbelikan. Lebih detailnya bisa dilihat dalam ketentuan pidana dari pasal 111 sampai pasal 126 Undang-Undang Narkotika.
Sedangkan pengguna narkoba mendapatkan rehabilitasi baik rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial berdasarkan pasal 54 Undang-Undang Narkotika, yaitu pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.